terus. Amin. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa dengan saya, Frater J.K. Munonimbar, dalam renungan harian 11 Oktober 2020. Tema yang saya angkat dalam permenungan hari ini adalah banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang memilih. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Saudara-saudariku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pengajarannya Yesus sering memakai perumpamaan untuk menyampaikan suatu kebenaran tentang kerajaan surga. Demikian pun dalam bacaan Injil hari ini, Yesus memakai suatu perumpamaan mengenai perjamuan kawin. Dalam perumpamaan dikisahkan ketika raja hendak melangsungkan perjamuan nikah untuk anaknya, ia menyuruh para hambanya pergi memanggil orang-orang yang sudah diundang hadir dalam pesta tersebut. Dan apa yang terjadi? Orang-orang yang diundang itu malah sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Bahkan beberapa dari mereka menangkap para hamba yang diutus, lalu menyiksa dan membunuh mereka. Tentu hal itu membuat sang raja murka, sehingga raja menyuruh pasukannya untuk memusnahkan mereka. Namun, karena perjamuan nikah telah siap dan orang yang diundang tidak layak untuk datang, raja pun mengutus kembali para hambanya pergi mengundang setiap orang yang mereka jumpai di jalan, entah itu orang baik maupun orang jahat. Dan ketika orang-orang sudah datang, raja melihat bahwa ada seorang yang datang tanpa mengenakan pakaian pesta. Maka raja berkata kepada hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, lalu campakkan orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap." Melalui perumpamaan ini, kita dapat belajar beberapa kebenaran penting tentang ajaran keselamatan. Yang pertama, undangan keselamatan tetap diberikan kepada manusia. Meskipun ada orang-orang tertentu yang tidak merespon undangan Allah dengan hanya melakukan kesibukan mereka masing-masing. Hal ini mau menggambarkan tentang orang-orang yang tidak mengerti akan keindahan dan kesucian hidup bersama dengan Allah. Yesus yang telah mengutus para muridnya untuk menyampaikan undangan kabar baik bagi semua orang. Namun tidak sedikit orang yang lebih mementingkan urusan mereka masing-masing daripada menanggapi undangan yang ditawarkan oleh Allah. Yang kedua, Allah mengundang kita bukan karena kita layak, melainkan karena anugerahnya. Mereka yang akhirnya diundang adalah orang-orang di pinggir jalan yang miskin dan sadar tidak memiliki apa-apa. Kita tidak layak menghadiri pesta jika Allah tidak mengundang kita. Maka kita tidak layak untuk menghadiri pesta tersebut. Yang ketiga, kita telah menerima undangan keselamatan Allah, tidak bisa hidup dengan cara yang sama seperti saat kita belum menerima undangan. Namun, sewaktu kita diundang oleh Allah, kita harus datang dengan keadaan yang suci, karena mata Allah terlalu suci untuk melihat dosa kita. Yang keempat, Allah yang mengundang adalah Allah yang berdaulat. Perumpamaan ini ditutup dengan kalimat, "Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Dialah Allah yang berdaulat dan berkuasa, karena bukan kita yang memilih, tetapi Allah yang memilih kita. Kita seharusnya merespon undangan keselamatan dari Allah dengan sikap bersyukur bahwa Allah selalu siap mengundang kita untuk datang menghadiri perjamuannya. Sebagaimana dalam bacaan pertama, Allah akan menyiapkan perjamuan mewah yang akan dihidangkan bagi semua bangsa, sehingga orang akan berkata, "Sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai
dan bersukacita karena keselamatan yang diadakannya. Cerita tentang seorang tamu yang tidak memakai pakaian pesta sehingga dihukum oleh raja menjadi gambaran bagi kita yang meski selalu menanggapi undangan keselamatan dari Allah, namun tidak melakukan perintahnya atau tidak siap menghadap Allah karena dipenuhi dengan keadaan penuh dosa. Inilah sesungguhnya makna tema yang saya angkat dalam permenungan hari ini, bahwa meski banyak orang yang terpanggil, tetapi pada kenyataannya hanya sedikit saja orang yang memilih untuk menanggapi dengan serius undangan keselamatan yang Allah tawarkan kepada kita. Maka melalui permenungan hari ini, saya mau mengajak kita semua untuk selalu memiliki sikap kesiapsediaan dan sikap terbuka akan undangan keselamatan, tentu dengan sikap pertobatan, kesucian hati, iman, harap serta kasih, agar ketika tiba saatnya kita menghadap Allah, kita bukan lagi orang yang datang ke perjamuan keselamatan tanpa menggunakan pakaian pesta, melainkan sebagai tamu yang memenuhi kelayakan untuk menghadiri perjamuan yang sudah Allah sediakan bagi kita. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.